Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Microsoft Alivia Umami, Wadak Wahyuning Kamalia, Surya Mulyani Tias, Nurin Jazelina, Paramita Chandra Dewi, dan Nur Faiziza Imandasari. Pokok bahasan, pengertian Microsoft Teams, fungsi dan manfaat, kelebihan dan kekurangan, dan fitur dari Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, atau termasuk kolaborasi berkas dan integrasi aplikasi. Fungsi dan manfaat Microsoft Teams: meningkatkan produktivitas, kolaborasi dokumen real-time, adakan rapat dengan kapabilitas, 4, terintegrasi dengan scroll ke bawah dengan aplikasi Microsoft. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alivia Umami. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Microsoft Teams dapat meningkatkan produktivitas dengan membuat semua kolaborasi percakapan, obrolan, meeting, berbagi file, tugas, dan sejenisnya dalam satu aplikasi tunggal. Dengan demikian, pengguna dapat berkolaborasi dan membuat diskusi untuk menemukan solusi lebih cepat. Yang kedua, kolaborasi dokumen real-time. Tersedianya fitur kolaborasi dalam Microsoft Teams dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan kolaborasi dokumen secara real-time, mulai dari mengubah, mengatur, serta menghapus secara bersama-sama. Yang ketiga, adakan rapat dengan kapabilitas penjadwalan. Microsoft Teams memberikan pengguna gambaran mengenai rapat yang dijadwalkan, waktu, subjek, dan daftar orang lain yang akan hadir. Dengan begitu, pengguna dapat mengatur secara keseluruhan mengenai rapat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurin. Terintegrasi dengan aplikasi Microsoft. Microsoft Teams juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft lainnya, seperti Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Dalam hal ini dapat pengguna memanfaatkan untuk mempercepat pengerjaan ataupun lainnya. Next. Kelebihan Microsoft Teams. Yang pertama, mudahnya memulai rapat, mudah untuk berbagi file dan berkolaborasi, meningkatkan kinerja, alat komunikasi serbaguna, fitur dan fungsionalitas menarik, sangat mudah mengorganisir pertemuan, tersedia alat perekam, dan yang terakhir integrasi dengan perangkat lain platform all-in-one. Selanjutnya, kekurangan Microsoft Teams, yaitu struktur file cukup membingungkan dan bandwidth yang besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wada. Fitur yang terdapat dalam Microsoft Teams. Yang pertama, berbagi file. Pengguna dapat membagikan file kepada rekan kerja secara real-time dan dapat dikolaborasikan supaya pekerjaan jauh lebih cepat dan praktis. Yang kedua, berbagi layar. Fitur yang memungkinkan pengguna membagikan informasi terbaru kepada semua orang dengan berbagi layar sehingga audiens dapat melihat konten yang sama.
Latar belakang custom. Pengguna dapat mengatur virtual dengan memilih, mengunggah, atau memburamkan latar belakang. Fitur yang terdapat dalam Microsoft Teams. Yang pertama, konferensi video. Dengan MS Teams, pengguna dapat menghadirkan rapat yang lebih dipersonalisasi dan meningkatkan produktivitas dengan berkolaborasi secara real-time live event. Pengguna dapat memperluas konferensi dengan fitur ini secara live untuk rapat besar, webinar, atau acara besar sampai 10.000 peserta sekaligus. Yang ketiga, raise hand, yang berfungsi untuk memberikan sinyal visual saat pengguna ingin menyampaikan sesuatu dalam sebuah meeting. Fitur yang terdapat dalam Microsoft Teams. Yang pertama, edukasi. Microsoft Teams memungkinkan seorang guru untuk mendistribusikan, memberikan umpan balik, dan menilai tugas siswa yang diserahkan melalui Teams menggunakan assignment tab. Pengguna juga dapat membuat sebuah kuis untuk siswa melalui integrasi dengan formulir Office. Walkie-talkie memungkinkan pengguna dapat saling mengirimkan pesan suara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Imanda. Mbak Imanda. Cara akses Teams Office 365 di web. Yang pertama, buka web browser, yaitu bisa berupa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Lalu masukkan URL seperti pada layar yang ada pada PPT. Pilih menu Office 365 dan klik kunjungi. Selanjutnya, untuk cara akses Teams web di browser, Anda akan dialihkan direct otomatis ke Integra. Silakan login menggunakan akun Integra pribadi. Jika berhasil login, Anda otomatis masuk ke dashboard Office 365, lalu klik menu Teams untuk masuk ke Teams. Next. Selanjutnya, Anda akan berhasil masuk ke Teams. Next. Berikut ini merupakan panduan kita untuk mulai menggunakan Teams. Next. Yang pertama yaitu masuk di Windows, klik mulai Windows, lalu Microsoft Teams. Di Mac, buka folder aplikasi, lalu klik Microsoft Teams. Di perangkat seluler, ketuk icon Teams, kemudian masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Office 365 Anda. Jika menggunakan Teams gratis, masuk dengan nama pengguna dan kata sandi tersebut. Untuk memulai percakapan dengan seluruh Teams, yaitu klik Teams, pilih tim dan saluran, tulis pesan, lalu klik kirim. Dengan orang lain atau grup, klik obrolan baru, lalu ketik nama seseorang atau grup di bidang ke. Selanjutnya, tulis pesan Anda, lalu kemudian klik kirim. Untuk selanjutnya yaitu memilih tim dan saluran. Tim adalah sekumpulan orang, percakapan, file, dan alat yang tersedia di satu tempat. Saluran adalah diskusi dalam tim yang dikhususkan bagi divisi, proyek, atau topik tertentu. Klik time dan pilih salah satu tim. Pilih saluran untuk menjelajahi percakapan, file, dan tab lainnya. Sedangkan untuk memulai rapat, klik mulai rapat seperti ikon pada layar. Di bawah tempat Anda mengetik pesan untuk memulai rapat dalam saluran, lalu
Jika mengklik balas, lalu mulai rapat, rapat akan dimulai berdasarkan percakapan tersebut. Masukkan nama rapat, lalu mulai undang orang lain. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan Mbak Tias. Untuk melakukan panggilan video dan audio, klik panggilan video atau panggilan audio untuk menghubungi seseorang dari obrolan. Untuk melakukan panggilan, klik panggilan. Di sisi kiri lalu masukkan nomor telepon, lihat riwayat panggilan dan pesan suara Anda di area ini. Untuk membalas percakapan saluran diatur menurut tanggal, kemudian dijadikan utas. Temukan utas yang ingin Anda balas, lalu klik balas, tambahkan pendapat Anda, lalu untuk menyebut seseorang, untuk mendapatkan perhatian seseorang, ketik lalu nama mereka, atau pilih dari daftar yang muncul, ketik tim untuk mengirim pesan ke semua anggota tim, atau saluran untuk memberitahu semua orang yang memfavoritkan saluran tersebut. Untuk menambahkan emoji, meme, atau GIF, klik stiker di bawah kotak tempat Anda mengetik pesan, kemudian pilih meme atau stiker dari salah satu kategori. Tersedia juga tombol untuk menambahkan emoji atau GIF. Next. Untuk mengetahui informasi terbaru, klik aktivitas di sebelah kiri, umpan, memperlihatkan semua pemberitahuan dan informasi terbaru dari saluran yang Anda ikuti. Untuk menambahkan tab dalam saluran, klik tanda plus di samping tab di bagian atas saluran, klik aplikasi yang diinginkan, lalu ikuti perintah yang ada. Gunakan cari jika aplikasi yang diinginkan tidak terlihat. Untuk berbagi file, klik lampiran di bawah Anda mengetik pesan. Di lokasi file, lalu file yang diinginkan tergantung pada lokasi file. Anda dapat memilih untuk mengunggah salinannya, berbagi tautan, atau cara lain untuk berbagi. Bekerja dengan file. Klik file di sisi kiri untuk melihat semua file yang dibagikan di seluruh tim Anda. Klik file di bagian atas saluran untuk melihat semua file yang dibagikan dalam saluran tersebut. Klik opsi lainnya di samping file untuk melihat hal lain yang dapat Anda lakukan dengannya. Di saluran, Anda dapat langsung mengubah file menjadi tab di bagian atas. Next. Ketikkan password dalam kotak perintah di bagian atas aplikasi, lalu tekan Enter. Kemudian, pilih tab pesan, orang, atau file, pilih item atau klik filter untuk mempersempit hasil pencarian. Untuk menemukan aplikasi pribadi, klik aplikasi ditambahkan lainnya. Untuk melihat aplikasi pribadi Anda dapat membuka atau menghapus instalannya di sini. Tambahkan aplikasi lainnya pada aplikasi ini. Untuk menambahkan aplikasi, klik aplikasi di sebelah kiri. Di sini, pilih aplikasi yang ingin digunakan di Teams. Pada pengaturan yang sesuai, lalu tambahkan. Langkah berikutnya dengan Microsoft Teams. Lihat yang baru di Office, jelajahi fitur baru dan yang disempurnakan di Microsoft Teams dan aplikasi Office lainnya. Kunjungi link berikut untuk informasi selengkapnya. Dapatkan pelatihan, tutorial, dan video gratis untuk Microsoft Teams. Siap mempelajari lebih lanjut kemampuan yang ditawarkan Microsoft Teams, kunjungi link berikut untuk menjelajahi opsi pelatihan gratis kami. Sampaikan umpan balik Anda. Menyukai Microsoft Teams, ingin berbagi ide untuk membantu kami menyempurnakannya? Di sisi kiri aplikasi, klik bantuan, kirim umpan balik, terima kasih. Untuk mendapatkan panduan mulai cepat lainnya, untuk mengunduh panduan mulai cepat gratis bagi aplikasi favorit Anda lainnya, kunjungi link berikut. Next. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.